Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi nih di video pembelajaran by Safa Putri Aldelia. Kali ini saya membawakan materi yang berjudul Teori Pembentukan Alam Semesta dan Pembentukan Bumi untuk memenuhi salah satu tugas geologi. Yuk disimak. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan teori pembentukan alam semesta. Teori pembentukan alam semesta terdapat 4 teori yang saya ambil. Yang pertama, teori ledakan dahsyat atau biasa orang bilang teori Big Bang. Terus, yang kedua ada teori keadaan tetap. Ketiga, teori osilasi. Dan yang keempat, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ledakan dahsyat atau teori Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi yang mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Berdasarkan pengukuran terbaik tahun 2009, keadaan awal alam semesta bermula sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Teori ini didukung dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh para ilmuwan. Menurut teori Big Bang yang disebutkan oleh Georges Lemaître, seorang astrofisikawan yang berasal dari Belgia pada tahun 1927, menyatakan bahwa alam semesta berawal dari sebuah atom purba tunggal yang sangat panas dan padat, hingga akhirnya atom tersebut meledak keluar. Next, teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap atau teori ciptaan Sinambung menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama, dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Dalam teori ini, kita harus menerima bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi-galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh, bahwa zat merupakan asal mula bintang dan galaksi tersebut. Teori ini diajukan oleh ahli astronomi Fred Hoyle dan beberapa ahli astrofisika yang berasal dari Inggris. Teori osilasi. Teori ini pertama kali dimunculkan oleh Fred Hoyle pada 1948. Ia menyatakan bahwa jagat raya tidaklah mengembang seperti yang dikatakan teori Big Bang. Materi jagat raya berasal dari hidrogen yang menjadi bahan dasar bintang dan galaksi. Teori ini menganggap zat baru senantiasa tercipta menggantikan zat lama yang hilang. Teori ini banyak ditentang oleh fisikawan karena melawan hukum fisika kekekalan zat. Next, teori ini berdasarkan adanya suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Siklus ini berlangsung dalam jangka waktu 30 juta tahun. Pada masa ekspansi tersebut, bentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi tersebut didukung oleh adanya tenaga-tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya akan membentuk berbagai unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi terjadi galaksi bintang-bintang yang terbentuk meredup sehingga unsur-unsur yang terbentuk menyusut dengan menimbulkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Teori ekspansi dan kontraksi menguatkan asumsi bahwa partikel-partikel yang ada pada zaman dahulu. Selanjutnya membahas tentang teori pembentukan bumi. Di sini saya memaparkan 4 teori pembentukan bumi. Yang pertama ada teori pasang surut gas, yang kedua teori kabut nebula, yang ketiga teori bintang kembar, yang keempat teori planetesimal. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans and Harold Jeffreys tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari, yang saat itu masih berupa gas. Saat bintang tersebut mendekat, akan terbentuknya gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang.
Gelombang tersebut mencapai ketinggian yang luar biasa dan menjauh dari inti matahari menuju bintang tersebut. Gelombang yang membentuk lidah pijar akan mengalami perapatan gas hingga terpecahnya menjadi planet-planet. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755, yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu, teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Kant-Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran ini mengakibatkan materi kabit di bagian khatulistiwa terlempar dan berpisah, kemudian memadat karena pendinginan. Teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris bernama Raymond Arthur Littleton sekitar tahun 1930-an. Teori ini menyatakan bahwa pada mulanya terdapat sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian melintaslah sebuah bintang dan menabrak salah satu matahari. Matahari yang tertabrak ini lalu hancur menjadi materi-materi kecil yang terus berputar mengelilingi matahari yang masih utuh. Materi-materi kecil tadi kemudian mendingan dan menjadi planet. Yang terakhir, teori planetisimal. Teori planetisimal merupakan salah satu dari beberapa teori yang mengemukakan mengenai pembentukan tata surya. Teori ini disampaikan oleh seorang astronom yaitu Forrest Ray Moulton dan seorang geolog bernama Thomas Crowder Chamberlain dari Universitas Chicago. Menurut teori ini, jagat raya atau tata surya terbentuk ketika zaman dahulu ada sebuah bintang yang melintasi di dekat matahari. Pada saat itu hanya ada matahari saja. Dengan kecepatan tinggi, keduanya pun memiliki jarak yang sangat dekat, sehingga daya tarik dari bintang tersebut yang tinggi menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Maka dari itulah planet-planet di tata surya masih diselimuti gas. Beberapa planet di antaranya dikelilingi gas yang sangat tebal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke video ini. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.